Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulan Maharani R dengan NIM 2024-02052. Di sini saya akan merangkum video yang berjudul Pintarlah Mengatur Manajemen Waktu. Manajemen waktu adalah kunci kesuksesan. Tuhan itu adil dalam memberi waktu. Setiap manusia diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Kesempatan untuk mencapai sukses diberikan kepada semua orang, dimanapun mereka tinggal. Kunci sukses adalah memanfaatkan 24 jam. Ternyata, sukses atau tidaknya seseorang tergantung pada bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang loser. Ada satu teori yang membagi 24 jam menjadi 3 bagian. Yang pertama, 8 jam untuk bekerja. Memanfaatkan 8 jam setiap hari untuk bekerja. Bekerja keras, kreatif, dan sungguh-sungguh. Minimal 8 jam harus berorientasi bekerja. Yang kedua, 8 jam untuk tidur. 8 jam berikutnya harus digunakan untuk tidur. Tidur diberikan oleh Tuhan agar kita bisa bermimpi dan beristirahat. Tidur yang nyenyak adalah kesempatan bagi sel-sel tubuh yang diremajakan. Ini berhubungan dengan kesehatan, sehingga kualitas tidur sangat penting. Yang ketiga adalah 8 jam untuk 3F, 3H, dan 3S. 3F, yang pertama adalah friend, atau teman. Kita harus berteman dan punya banyak teman, tetapi hati-hati memilih. Kunci sukses adalah jangan berteman dengan orang yang toksik. Bertemanlah dengan orang yang memberikan benefit atau keuntungan. Hindari orang yang akan membuat kita turun, gagal, atau down. Yang kedua adalah family atau keluarga. Penting untuk menyisihkan waktu untuk keluarga. Kegiatan termasuk bermain dengan adik, bicara dengan orang tua. Yang ketiga adalah fight atau iman. Kita harus memberikan waktu untuk beribadah yang berhubungan dengan kepercayaan. Contohnya, mengingat Allah, berzikir, sholat, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. 3H, yang pertama adalah health atau kesehatan. Jaga kesehatan dengan olahraga, bergerak, dan berkeringat. Yang kedua adalah hygiene, yaitu higienis. Higienis sangat perlu, termasuk makanlah yang benar dan memilih makanan yang berkualitas. Jangan jorok atau kotor. Jika kita sehat, kita pasti sukses. Yang ketiga adalah hobi. Sempatkan waktu untuk punya hobi apa saja. Contoh koleksi, traveling, dan nonton. Penerapannya adalah prinsip work hard, play hard. Bekerja keras dan ada waktunya untuk bermain. 3S, yang pertama adalah soul atau jiwa. Berikan ruangan dalam 8 jam untuk jiwa. Kegiatan bisa berupa meditasi, merenung, dan introspeksi. Ini juga berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah service atau pelayanan. Menyediakan waktu untuk melakukan pelayanan yang berhubungan dengan sosial. Melayani, membantu orang lain yang membutuhkan. Misalnya, tetangga kelaparan, butuh uang sekolah, atau butuh diskusi masalah kejiwaan. Yang ketiga adalah smile atau senyum. Tidak kalah penting, senyumlah. Kalau senyum, rezekimu akan lancar. Langkah-langkah dasar manajemen waktu. Yang pertama, buat jadwal. Susun jadwal harian dan mingguan yang realistis untuk mengorganisasikan kegiatan dan memastikan tidak ada tugas penting yang terlewatkan. Yang kedua, tentukan prioritas. Kategorikan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Yang ketiga, hindari penundaan pekerjaan. Jangan menunda-nunda tugas karena dapat membuat pekerjaan menumpuk dan menimbulkan stres. Yang keempat, fokus pada satu tugas. Menyelesaikan satu pekerjaan sebelum memulai yang lain akan meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Tips untuk meningkatkan efektivitas. Yang pertama, kurangi gangguan, matikan notifikasi dari media sosial, dan matikan tab yang tidak perlu saat bekerja. Cari tempat yang tenang untuk fokus. Yang kedua, manfaatkan waktu luang. Gunakan waktu tunggu atau waktu luang untuk hal-hal yang produktif. Yang ketiga, ambil jeda istirahat. Beristirahatlah secara teratur, penting untuk menjaga otak dan mata tetap segar, terutama jika bekerja di depan komputer. Tips untuk meningkatkan efektivitas. Yang keempat, evaluasi dan sesuaikan. Tinjau kembali daftar tugas secara berkala, misalnya setiap hari atau setiap minggu untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. Yang kelima, tetapkan tujuan. Memiliki tujuan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dapat membantu Anda tetap termotivasi dan tetap fokus.
Kesimpulan, mengatur manajemen waktu dengan baik sangat penting agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terencana dan seimbang. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat memanfaatkan waktu secara maksimal, menghindari penundaan, serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, kemampuan mengatur waktu juga membantu mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan hidup dengan lebih mudah. Jadi, orang yang pintar mengatur waktu akan lebih disiplin, fokus, dan sukses dalam setiap bidang kehidupannya. Ingat ya, ada 5 hal penting dalam pintarlah mengatur manajemen waktu. Yang pertama, menghargai waktu. Yang kedua, perencanaan yang teratur. Yang ketiga, menetapkan prioritas. Yang keempat, disiplin dan konsisten. Saya berharap siapapun yang menonton video ini dapat memahami dan mempraktekkan ilmu yang ada, karena tanpa mempraktekkan ilmu tidak akan ngefek. Dan saya sangat berterima kasih kepada orang yang sudah menonton dan mempraktekkan video ini. Kenapa? Karena orang sukses, orang yang ingin berproses. Saya juga mendoakan siapapun yang menonton video ini menjadi orang yang sukses dan pintar dalam mengatur waktu. Ingat, sukses itu hanya menunggu waktu, namun berproses setiap waktu. Sekian dari saya, Nurulan Maharani R. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.